Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Astriani. Kali ini saya akan membahas tentang dunia pendidikan anak usia dini, tentang bullying pada anak. Baik, di sini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Misbah, guru salah satu guru TK Kapal. Halo Ibu, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Fitri. Menurut Ibu, bullying itu apa sih? Menurut saya bullying di dunia pendidikan yaitu sesuatu yang kurang baik dilakukan anak secara kontinu, secara terus-menerus. Dan ini dalam bentuk verbal dan juga dalam bentuk sosial juga. Nah, ini contohnya salah satunya yaitu anak. Biasanya berlaku tidak baik, berbicara tidak baik, mengolok-olok temannya, kamu jelek, wah hari ini kamu gak mandi ya, bau, atau gimana, wah bajumu kok jelek, atau penampilan jelek seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk. Apakah bullying itu terjadi hanya pada usia remaja atau usia berapa kok? Kalau saat ini kita pantau di dunia pendidikan itu sendiri Mbak Fitri, tidak hanya terjadi di usia remaja ya. Ini sudah terjadi di dunia pendidikan anak usia dini. Jadi anak-anak usia dini itu juga sudah bisa melakukan bullying. Meskipun anak-anak itu belum mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah bullying. Ya seperti tadi, mengolok temannya dan lain-lain. Biasanya kalau anak-anak suka bullying, apa yang Anda lakukan sebagai guru PAUD? Nah, sebagai guru PAUD kita harus cepat dan tanggap ya dengan kondisi itu. Maka kita haruslah menjadi guru yang empati, merasakan. Ketika ada anak nangis, kita langsung dekati. Kenapa nak? Kenapa menangis? Anak itu akan bercerita. Oh tadi temanku itu bu, tadi saya bilang saya jelek. Nah, si anak yang ngolok ini pun harus kita datangkan, kita tanya kenapa seperti itu. Nah, setelah kita tanya seperti itu, kita berikan edukasi, kita berikan pendidikan kepada anak bahwa hal yang tersebut tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Apa sih dampaknya pada anak yang suka bullying kepada temannya? Iya, ini sangat berdampak sekali ya Mbak Fitri, untuk anak-anak yang suka bullying itu. Mari kita waspadai karena ada beberapa dampak, di antaranya anak biasanya suka marah. Yang kedua, bahkan anak itu menangis tiba-tiba karena memang dia teringat kemarin temannya ada yang bullying dan mengatakan dia jelek, jangan berteman dengan si A ini gitu. Akhirnya dia terjadilah trauma ya. Jadi malas juga untuk pergi ke sekolah. Jadi di dunia pendidikan ibu-ibu gurunya harus segera tanggap dengan kondisi. Ketika ada anak yang tidak masuk sekolah, harus kita komunikasi kepada orang tuanya. Kenapa sudah tidak ada apa? Atau sudah ada izin di grup atau lainnya? Oh izin sakit atau izin kerja. Kalau tidak ada izin dan lainnya, jangan diam ya. Jadi kita harus segera tanggap, empati dengan keadaan anak. Berarti peran guru itu sangat penting ya di dunia anak. Betul sekali. Peran guru sangatlah penting terhadap dunia pendidikan, terutama bullying. Jadi guru harus senantiasa mengawasi anak-anak, perilaku, perkataan maupun perbuatannya sehingga anak-anak ini tidak melakukan bullying baik secara perkataan maupun perbuatan. Karena ini dampaknya, efeknya panjang nantinya. Apakah bullying itu bisa verbal, non verbal, atau fisik? Beliau ini banyak sekali ya yang bisa dilakukan, bisa melalui verbal maupun fisik. Di antaranya nanti kalau verbal itu anak-anak biasanya diolok-olok ya. Contohnya, wah kamu jelek sekali hari ini, kamu jelek seperti itu. Bajumu sudah lusuh sekali, teman-teman bagus.
bicara dibanding-bandingkan seperti itu juga bisa termasuk bullying. Bagaimana bentuk bullying yang terjadi yang paling umum terjadi di anak usia dini? Hal yang paling umum terjadi pada anak usia dini yaitu dari perkataan. Ya, biasanya ke teman-temannya itu berkata yang tidak baik seperti tadi, wah ini anak jelek-jelek, jangan ditemenin, jangan berteman dengan dia, seperti itu. Ayo sama aku aja, sehingga anak ini akhirnya hatinya tidak nyaman atau bisa menangis. Di anak usia dini terjadi juga bullying fisik? Bisa juga terjadi bullying fisik ketika anak-anak ini suka atau memang punya potensi yang fisik motoriknya itu bagus, suka menendang, suka apa, karena dia memang belum ada media yang diberikan oleh guru maupun di rumah itu, sehingga dia melampiaskan hal bullying itu kepada temannya, meskipun dalam catatan anak tersebut tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah bullying. Seperti itu. Apa yang membedakan bullying dan apa yang membedakan antara bullying dan konflik biasa pada anak? Bullying dan konflik biasa. Baik. Untuk bullying sendiri itu adalah sesuatu yang terjadi pada anak, seperti bisa berkata atau berkata, tapi efeknya ini Mbak, efeknya jangka panjang, ya betul, jangka panjang, sehingga bahkan bisa menimbulkan trauma kepada anak-anak itu. Kalau bentuk apa tadi? Yang bentuknya perkataan tadi yang bukan yang bukan bullying, satunya konflik biasa. ya, konflik biasa itu kan hanya terjadi mungkin pada saat ini saja, kayak anak diolok-oloknya berteman, tapi besok sudah berteman atau bahkan nanti bisa berteman, dan sehingga tidak menimbulkan trauma, hanya sekedar ya nggak nyaman pada saat itu saja, seperti itu, dan bisa diselesaikan secara cepat. Ya. Apakah konflik biasa bisa terjadi secara fisik seperti bullying? Bisa juga. Konflik Hanya biasa, sesaat. iya hanya sesaat, dan itu tidak menimbulkan trauma terutamanya, karena memang ekspresi emosi yang sesaat, mulai dari biasanya perkataan yang tidak baik, akhirnya anak ini karena memang punya potensi dari fisiknya yang bagus atau apa, akhirnya memukul ataupun menendang. Sudah, terima kasih Bu Mispa sudah mau berbagi cerita bagi saya tentang bullying pada anak usia dini. Oke, sama-sama Mbak Fitri.